Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Rizky Aprilia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari membaca dalam hati berkaitan dengan jurnal yang saya tampilkan. Judulnya adalah YouTube Kawasilati Takyimi Maharatil Kalam Al-Lughah Al-Arabiyyah. YouTube sebagai media evaluasi dalam pembelajaran maharah kalam atau keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Maharatul Qiraah. Baik, langsung saja. Di dalam jurnal ini berisi bahwa pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat, termasuknya di dalam bidang pendidikan dalam menggunakan media pembelajaran. Nah, teknologi yang dapat kita manfaatkan sebagai media pembelajaran pada saat sekarang ini, salah satunya adalah media YouTube. YouTube merupakan sebuah website, sebuah situs website, media untuk sharing video secara online yang saat ini paling digemari oleh masyarakat. Nah, ketika kita berbicara tentang media di sini merupakan komponen yang penting, komponen yang paling penting ya, yang ada dalam sebuah pembelajaran. Jadi media ini adalah untuk mempermudah antara pendidik dan peserta didik dalam mentransfer dan memahami materi pembelajaran. Namun di jurnal ini YouTube itu dijadikan sebagai media evaluasi keterampilan berbicara menggunakan bahasa Arab. Jadi siswa nanti diberikan tugas untuk membuat video yang di dalamnya ada unsur maharah kalam, entah itu nanti disuruh bercerita atau percakapan, itu menggunakan bahasa Arab untuk mengevaluasi sejauh mana siswa itu mampu berbicara menggunakan bahasa Arab itu dengan lancar, dengan baik dan benar. Nah, ketika kita berbicara mengenai bahasa Arab saat ini memiliki atau menempati kedudukan yang tinggi setelah bahasa Inggris. Kita sebagai seorang umat muslim itu wajib mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, bagaimana kita bisa memaknai, mengetahui isi kandungan dari Al-Quran itu? Dan di dalam sebuah pembelajaran bahasa Arab itu memiliki 4 keterampilan dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah maharah kalam, keterampilan berbicara, kemudian maharah qiraah, keterampilan membaca, kemudian maharah kitabah, keterampilan menulis, dan maharah istima', keterampilan mendengar. Dan saat ini yang kita bahas kan mengenai maharah kalam atau keterampilan berbicara. Jadi di dalam jurnal ini dapat kita simpulkan, dapat mengambil intinya bahwa jurnal ini itu berisi langkah-langkah
langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengevaluasi keterampilan berbicara tadi atau maharoh kalam menggunakan bahasa Arab melalui YouTube itu di sini ada 3 tingkatannya atau 3 tahapan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan video terlebih dahulu. Setelah kita persiapkan videonya, baru kita upload atau kita unggah ke YouTube. Setelah itu baru kita bisa melakukan evaluasi di YouTube itu. Dengan melihat YouTube, kita bisa mengevaluasi para siswa bagaimana atau sejauh mana keterampilan atau maharoh kalamnya dalam bahasa Arab. Kan disinilah YouTube itu dijadikan sebagai media evaluasi. Nah, ternyata menggunakan media YouTube ini dalam maharoh kalam itu memiliki dampak yang positif bagi siswanya. Di sini juga ada 3 dampak positif siswa ketika menggunakan media YouTube ini sebagai media pembelajarannya. Yang pertama adalah memotivasi siswa. YouTube ini sangat memotivasi siswa untuk tampil lebih baik, untuk sefasih mungkin, selancar mungkin dalam berbicara menggunakan bahasa Arab, karena kan akan dievaluasi. Kemudian yang kedua itu mempengaruhi hasil belajar siswa, karena sebagian besar siswa setelah dievaluasi sebagian besar siswa itu mendapatkan skor yang tinggi dalam keterampilan berbicaranya dengan cara mengunggah videonya di saluran YouTube tadi. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan YouTube sebagai media evaluasi itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Maharotul Kalam. Karena siswa tadi dikatakan siswa itu berlomba-lomba berusaha semaksimal mungkin untuk tampil lebih baik lagi, karena kan di YouTube itu kan yang menonton publik gitu kan, semua orang bisa menonton lewat YouTube itu, maka dia menampilkan yang terbaik selancar mungkin, sefasih mungkin dalam mengucapkan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan perbendaharaan atau meningkatkan kosakata, meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Arab. Karena semakin sering dia berbicara menggunakan YouTube itu, maka akan semakin fasih pula, semakin lancar pula dia dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Di situ. Nah, jadi itulah tadi kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah